Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya pada waktu masih remaja sering ketika di rumah, karena saya bukan OMK paroki tetapi saya OMK wilayah atau stasi mungkin ya. Tapi di paroki saya di Jogja, Pugeran, itu dikatakan wilayah. Maka ketika masih remaja saya senang bertugas sebagai mesdinar atau putra altar PPA, dan kemudian latihan, banyak teman, bahkan nanti kalau apalagi kalau perayaannya beruntun, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Paskah, Paskah pagi, biasanya para mesdinar itu senang tidur di kapel. Jadi habis misa Kamis Putih, tuguran, langsung dilanjut misa langsung dilanjut tidur di kapel, di gereja di mana stasi atau wilayah itu ada di tempat saya. Maka ketika masa tidur itu biasanya tidak bisa tidur pada mainan sendiri. Ada yang ngobrol, ada yang mainan, pendampingnya pun mungkin ngobrol sana sini karena itu kesempatan untuk bertemu dan bercengkerama. Kemudian juga teman-teman yang sebaya remaja itu juga bercanda tidak habis-habisnya hampir pagi. Kemudian kalau sudah di atas jam 1 mulai ngantuk dan mulai tidur. Ada satu teman saya yang cepat tidurnya, dan kemudian kami beberapa teman itu iseng-iseng. Rupanya di situ ada tai kucing. Bayangkan tai kucing itu baunya kayak apa. Kemudian ada satu yang tega mengoleskan tangannya itu, dipegang-pegang tai kucing itu. Kemudian dicari teman untuk yang siap dibuli, yaitu hidungnya dikasih tai kucing tadi. Warnanya gelap, tidak terasa, tidak kelihatan, dan baunya menyengat kalau tai kucing. Maka akan sangat lucu karena paginya ketika bangun, anak itu kemudian mulai mencari ke sana kemari. Hidung digerak-gerakkan, dia kemudian keliling di sekitar tempat di mana dia tidur sambil mendengus-dengus untuk membaui. Karena apa? Kita tanya, ada apa? Nyari apa? Golek apa? Dan dia mengatakan, kok bau tai kucing gimana ya? Ayo dicari. Yang lain sambil menahan ketawa itu mulai membantu mencari tai kucing. Kemudian beberapa orang yang sudah bangun dan mulai mencari tai kucing. Dan lama-lama pecahlah tawa itu. Dan orang itu mulai curiga, ada apa ini? Tetapi dia masih belum tahu bahwa hidungnya lah yang penuh tai kucing, bukan sekitarnya. Sekitarnya tidak bau, teman-temannya juga tidak bau, tidak membaui. Tetapi hanya orang itu, karena di ujung hidungnya tai kucing itu dileletkan. Dan kemudian tentu saja tidak kelihatan warnanya, karena itu baunya saja sudah menyengat. Saudara-saudari yang terkasih, teman saya itu akhirnya mencari ke sana kemari dan bingung karena dia merasa yang bau itu adalah orang lain, yang bau adalah sumbernya dari tempat lain, bukan tempat dirinya. Maka dia tidak pernah menemukan sumber bau itu karena yang ada di ujung hidungnya itu dianggap orang lain. Maka dia mencari di tempat dimanapun, tidak pernah ketemu. Itu pengalaman bagaimana orang tidak sadar bahwa sebetulnya yang menjadi masalah dirinya sendiri, tetapi dia mencarinya di luar dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada orang-orang yang menurut dia mereka bau, mereka tidak mandi apalagi, atau yang bau tai kucing itu menempel pada teman-teman yang lain, padahal pada diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa Injil hari ini itu juga kurang lebih sama. Ketika Yesus diundang makan oleh keluarga orang Farisi,
Kemudian banyak orang berkumpul di situ. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat, ada banyak orang. Kemudian Yesus mulai melihat kedegilan orang Farisi itu, dia mulai mengutuk. Celakalah kamu, karena kamu membangun makam nabi-nabi. Nenek moyangmu yang membunuh nabi-nabi, dan kamu membangun makamnya. Dengan demikian, kamu menyetujui tindakan-tindakan nenek moyangmu. Mereka yang membunuh nabi-nabi, kamu yang membangun makamnya. Ada surat yang mengatakan bahwa Tuhan mengirim banyak rasul dan nabi-nabi, tetapi separuh dari mereka itu dibunuh, disiksa, dilempar oleh nenek moyangmu. Maka sudah ketahuilah bahwa darah Habel dari orang pertama Habel sampai darahnya Sakaria yang tercecer dari mezbah persembahan sampai rumah ibadat, mereka semua darahnya akan ditanggungkan daripadamu. Maka ketahuilah, justru dengan membangun makam-makam itu kamu menyetujui bahwa kamu memang nenek moyangmu memang sudah membunuh nabi-nabi. Maka Yesus juga mengatakan, celakalah engkau ahli-ahli Taurat yang banyak bicara tentang kitab Taurat, tentang kitab suci itu. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat, karena engkau mengajarkan tentang suatu kesempurnaan, tetapi engkau sendiri tidak masuk di dalamnya. Dan ketika ada orang ingin masuk, engkau menutupi, menghalang-halanginya. Maka semuanya akan dituntutkan atau ditanggungkan kepadamu. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat itu berusaha mengikuti Yesus. Kalau ada perkataan atau tindakannya bisa dipakai untuk menjerat dia, menghukum Yesus dengan kesalahannya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya orang kadang mengajarkan tetapi dia tidak melaksanakannya. Suatu saat saya pernah bicara dengan seseorang, orang tua, bapak yang mulai bicara tentang bahwa anak-anak zaman sekarang itu dididik harus secara lain. Tidak mungkin dikerasi, tidak mungkin digertak atau diteror, bahkan dipukul, dijewer. Itu zaman sekarang sudah bukan zamannya. Dia mengatakan seperti itu. Tetapi ketika suatu saat saya menjumpai dia, heran dari perkataannya itu sangat lain. Ketika dia marah, anaknya itu dipukul sampai babak belur. Kemudian ketika istrinya membela, dia pun memukul semua. Seakan-akan kata-kata yang mengatakan cara mendidik anak zaman sekarang sudah harus berubah. Tidak ada kekerasan. Itu menguap lenyap. Dan ternyata dia pun melakukan KDRT itu. Maka susah kadang anggota keluarga untuk mengangkat KDRT kalau tidak terpaksa sekali. Karena dengan demikian harus konfrontasi dengan orang tuanya, dengan bapaknya yang melakukan KDRT itu. Dan nanti akan ditangkap polisi. Ujung-ujungnya menjadi geger. Seakan-akan mengatakan membuat malu keluarga sendiri. Tetapi yang menarik adalah bagaimana orang itu mengatakan bahwa dia melakukan pendidikan anak dengan ideal. Tetapi dalam kenyataannya ketika kesabaran habis, contoh ajaran itu yang dia ajarkan seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, rupanya tidak muncul. Dan anak-anak serta istrinya yang menjadi korban karena emosinya. Maka saudara-saudari, dia menutup orang lain yang ingin masuk di dalamnya. Sehingga dia pun perlu dituntutkan darah atas Habel yang dipenuhi dengan kekerasan. Atas Sakaria yang juga menerima seluruh kekerasan itu. Maka mari
kita bersama-sama membangun suatu ajaran yang sungguh-sungguh sinkron dengan tindakan kita, sehingga akhirnya kita pun merasakan Tuhan yang selalu menemani dan memberkati kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.